Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini saya mohon izin sharing mengenai analisis statistik menggunakan SPSS untuk data kontinu. Nah, di sini nanti saya akan mempraktikkan bagaimana analisis bivariat dan juga multivariat. Nah, terlebih dahulu izinkan saya untuk sharing recall materi yang dulu sempat saya berikan di kelas, yaitu mengenai statistik parametrik dan juga non-parametrik. Oke. Jadi pemilihan analisis itu bergantung pada yang pertama adalah pertanyaan penelitian atau tujuan ataupun hipotesis. Kemudian yang kedua bergantung pada skala pengukuran. Kemudian tergantung juga pada metode sampling dan juga besar sampel. Untuk uji statistik parametrik terdiri dari Z-test, T-test, baik yang berpasangan dan tidak berpasangan, kemudian tes proporsi, kemudian korelasi Pearson, dan analisis varians. Untuk uji statistik non-parametrik terdiri dari chi-square, Fisher, kemudian Kolmogorov, McNemar, korelasi rank, Mann-Whitney, dan Wilcoxon. Nah, pilihan bila uji parametrik tidak memenuhi syarat dapat digunakan t-test, korelasi Pearson, analisis varians, tes proporsi, Mann-Whitney, Wilcoxon, Spearman rank, Kruskal-Walsh, dan juga chi-square. Nah, untuk syaratnya, syarat uji parametrik yang pertama, sampel berasal dari populasi dengan distribusi normal. Kemudian sampel diambil secara acak, kemudian sampel mempunyai variansi yang sama, dan terakhir skala pengukuran interval atau rasio. Jadi datanya adalah data kontinu. Oke, ya. Untuk distribusi normal yang dimaksud yaitu bentuk kurvanya yang simetris, kemudian mean sama dengan median, sama dengan modus, kiri dan kanan sama 50%, kemudian coefficient of variation-nya kurang dari 20%. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada tabel uji hipotesis ya, karena ini berkaitan dengan pemilihan uji hipotesis. Oke, untuk tabel hipotesisnya di sini ada 3 jenis penelitian. Yang pertama adalah deskriptif, kemudian komparatif, dan asosiatif atau korelatif beserta dengan skala datanya. Langsung saja saya khususkan pada skala data kontinu untuk penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu menggunakan Pearson untuk uji bivariatnya dan menggunakan regresi linier berganda untuk analisis multivariatnya. Kalau untuk dikotomi itu menggunakan untuk analisis bivariatnya menggunakan chi-square, kemudian untuk multivariatnya menggunakan regresi linier logistik. Oke, baik, sekarang kita akan langsung praktek. Saya mohon izin untuk membuka contoh datanya. Di sini sudah ada data kontinu dengan judul hubungan dukungan keluarga dan keterpaparan informasi dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Baik, sebelum kita lakukan analisis statistik terlebih dahulu, kita harus memastikan bahwa sampel kita sudah benar ini ya, terisi penuh kolomnya, jadi tidak ada kolom yang kosong. Nah, ini jumlah sampel saya 120. Setelah itu kita ke analyze, kemudian regression, dan pilih linear. Oh, mohon maaf, ini untuk multivariat ya.
Saya ulangi, untuk bivariatnya kita ke correlate terlebih dahulu karena kita mengerjakannya harus sesuai ini ya, urutan bertahap. Jadi correlate, kemudian bivariat, kemudian ketika variabel ini kita masukkan, klik OK. Oke, saya akan tampilkan hasilnya. Untuk hasil bivariat uji korelasi Pearson seperti ini. Di sini adalah nilai R atau Pearson correlation sebesar 0,28. Untuk nilai P siku delta sebesar 0,002. Untuk keterpaparan informasi, nilai R sebesar 0,42, kemudian siku delta-nya kurang dari 0,001 ya, karena di sini 0,000 sehingga ditulisnya adalah p value sama dengan kurang dari 0,001. Oke, kemudian kita lanjutkan pada analisis multivariatnya. Oke, kita ke analyze, kemudian regression, kemudian linear ya, ini untuk linear berganda. Kemudian kita masukkan perilaku kedependen, dukungan keluarga, dan keterpaparan informasi ke independen. Kemudian pada statistik kita klik confident intervalnya, kemudian continue, dan kita klik OK. Oke, saya akan share screen hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari analisis multivariat menggunakan regresi linear berganda. Jadi kita lihat pada unstandardized beta ya, di sini kolomnya untuk dukungan keluarga sebesar 0,19 kita bulatkan. Kemudian untuk keterpaparan informasi sebesar 0,33. Untuk signifikansinya ada di kolom sini. Untuk dukungan keluarga 0,021 dan untuk keterpaparan informasi kurang dari 0,001. Nah, ini adalah tabel confident interval. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk interpretasi hasilnya. Oke, jadi interpretasinya seperti ini. Ini adalah penulisan hasil analisis bivariat dan multivariat. Untuk analisis bivariat, hubungan antara dukungan keluarga dan keterpaparan informasi dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Penulisannya dalam tabel seperti ini ya. Jadi nilai R dan juga nilai P-nya dicantumkan. Kemudian untuk interpretasinya seperti ini. Yang pertama, hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi. Berdasarkan penghitungan analisis Pearson menunjukkan bahwa dukungan keluarga mempunyai nilai R sebesar 0,28 dan nilai P sebesar 0,002, maka H0 ditolak. Itu berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan infeksi, sehingga semakin baik dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan remaja terkait dengan pencegahan infeksi organ reproduksi, maka perilaku remaja dalam pencegahan infeksi organ reproduksi akan semakin meningkat. Demikian juga untuk yang keterpaparan informasi, untuk nilai R 0,42 dan juga nilai P sebesar kurang dari 0,001. Di sini juga H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya ini ya,
Semakin tinggi remaja terpapar informasi mengenai perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi, maka perilaku remaja dalam pencegahan infeksi organ reproduksi akan semakin meningkat. Nah, jadi interpretasinya seperti ini. Kemudian untuk analisis multivariat, hasil analisis regresi linear berganda hubungan antara dukungan keluarga dan keterpaparan informasi dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Dalam tabel harus dicantumkan variabelnya, kemudian koefisien regresinya atau P kecil ya, beta, kemudian confidence interval dan juga nilai P. Hasil uji regresi linear berganda antara dukungan keluarga dan keterpaparan informasi dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri memiliki makna sebagai berikut. Untuk yang pertama, variabel dukungan keluarga, besar koefisien regresi untuk dukungan keluarga bertanda positif. Berarti dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan remaja terkait dengan pencegahan infeksi organ reproduksi dapat meningkatkan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Nilai P sebesar 0,19, mohon maaf ya, ini tadi 0,19, menunjukkan bahwa apabila nilai dukungan keluarga dapat ditingkatkan 1 unit atau 1 satuan, maka perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri akan bertambah sebesar 0,19. Berarti ada hubungan positif antara dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Demikian juga untuk variabel berikutnya yaitu keterpaparan informasi dengan nilai beta sebesar 0,33 menunjukkan bahwa apabila nilai keterpaparan informasi dapat ditingkatkan 1 unit atau 1 satuan, maka perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri akan bertambah sebesar 0,33. Berarti ada hubungan positif antara keterpaparan informasi dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Kemudian di sini saya berikan contoh untuk hasil yang negatif karena ini tadi kebetulan hasilnya positif semua ya. Apabila ada yang menemukan hasil negatif, maka interpretasinya seperti ini. Misalnya ada variabel teman sebaya ya yang bertanda negatif. Berarti teman sebaya dapat menurunkan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Nilai P sebesar negatif 0,15 menunjukkan bahwa apabila nilai teman sebaya dapat ditingkatkan 1 unit, maka perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri akan menurun sebesar 0,15 ya. Jadi dia bertanda negatif sehingga menurun. Berarti ada hubungan negatif antara teman sebaya dengan perilaku pencegahan infeksi organ reproduksi remaja putri. Baik, sekian sharing mengenai penulisan hasil analisis bivariat dan multivariat untuk data kontinu dengan jenis penelitian asosiasi atau hubungan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.